Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hardiani dengan nomor NPM 2021 43502477. Di sini saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyalahgunaan Narkoba menggunakan metode forward chaining, studi kasus Badan Narkotika Nasional Jakarta. Di sini kita bisa melihat ya, di sini ada tampilan menu login. Nah, ini ada user name, ada password juga. Misalnya kita masuk ke dalam username dan passwordnya salah. Misal ada nama Vika ya. Vika, passwordnya itu 567. Nah, kita masuk ke dalam sistem, apakah berhasil? Ya, tidak, karena username dan kata sandinya salah. Jadi, yang benar itu masuk passwordnya, namanya itu Nanda. Passwordnya itu sendiri ada 123. Kita masuk ke dalam sistem, apakah bisa? Ya, bisa. Kita masuk ke dalam admin. Di sini juga ada tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboard sendiri di sini ada total petugas, jenis gejala aktif, total diagnosa sistem, jenis narkoba teridentifikasi, total aturan atau rules. Nah, berarti di sini juga ada tulisannya, Anda saat ini mengaku sebagai admin. Di sini saya juga mencantumkan link web dari BNN itu sendiri. Kita bisa lihat ya. Di sini ada webnya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, di sini juga ada Instagram. Kita masuk ke dalam Instagramnya BNN ya. Di sini ada BNN, Instagram BNN. Dan di sini saya juga masukin TikTok dan call centernya dari BNN itu sendiri. Masuk ke dalam data gejala. Nah, dari data gejala ini saya masukin nama-nama gejala yang terdiri dari 16 data gejala. Nah, di sini dari tabel data gejala kita bisa memasukkan gejala baru, cetak PDF, dan mencari gejala-gejala yang ada di 16 ini. Misal kita mencetak PDF ya, kita cetak gejala, data-data gejala. Di sini juga terlampir ada logo BNN, ada tulisan Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitas, ada alamatnya. Dan ini laporan data-data gejala yaitu ada 16 sesuai sama data gejala. Terus selanjutnya data jenis narkoba. Untuk data jenis narkoba tersendiri di sini saya masuki 9 jenis narkoba. Di sini juga sama ya, ada tambah narkoba baru, cetak PDF, dan bisa mencari jenis-jenis narkoba yang ada di sini. Nah, kita cetak PDF, kita cetak di sini sama, ada logonya juga, ada tulisan Badan Narkotika Nasional, Deputi Rehabilitas, karena dari Deputi Rehabilitas itu masuknya ke penyalahgunaan narkoba. Terus di sini ada nama zat-zatnya sama seperti yang ada di dalam data jenis narkoba. Selanjutnya ada data pasien. Data pasien itu di sini nanti kita kasih tahu di petugasnya ya. Di sini kita bisa mengakses. Jadi ada tanggalnya, tanggal screening, nama pasien, ada nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, ada umur, ada pekerjaan, ada alamat, ada hasil dari penggunanya, jenisnya apa yang dipakai, narkobanya, ada tingkat kecanduannya, ada ringan, ada sedang, dan ada berat. Dan kita juga bisa cetak PDF dan menghapus. Kita bisa kita cetak dulu ya di bagian ringan. Nah, untuk pada di ringan ini seperti ini
cetak pasien adalah surat keterangan screeningnya. Di sini ada logonya, logo BNN. Di sini ada tulisan Badan Narkotika Nasional Deputi Bidang Rehabilitas. Terus di sini juga ada nama lengkap, karena tadi kita mencetak namanya Sinta ya. Jadi di sini Sinta, nomor induk, kependudukan, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Nah, telah melakukan screening penyalahgunaan narkoba pada tanggal 4 Januari 2026. Jadi di sini ada tulisan zat yang terdeteksi dari pengguna tersebut memakai kokain. Tingkat kecanduannya itu ada ringan, rekomendasi utama monitoring dan konseling. Di sini juga ada tanggalnya, Jakarta 4 Januari 2026 sama ya. Terus abis itu di sini ada tanda tangan dari dokter dan psikolog rehabilitas. Masuk ke dalam rules basis pengetahuan. Di sini ada rules-rulesnya, ada jenis narkobanya, ada gejala terpilih. Kita bisa juga mengedit dan menghapus, dan kita bisa mencari nama narkoba dan edit gejalanya. Kita juga bisa menambahkan tambah rule baru dan mencetak laporan PDF. Nah, untuk mencetak laporan PDF seperti ini ya. Nah, ini untuk mencetak laporan PDF yang ada aturan keputusan atau rules. Di sini bisa kita lihat hasil zatnya dan kombinasi gejala dan aturannya. Untuk data pasien kita juga bisa cetak laporan lengkap ya. Di sini kita bisa cetak laporan lengkap. Nah, di sini kita bisa cetak laporan lengkap. Di sini ada nama pasien Sinta. Tadi udah saya kasih contoh yang PDF satu-satu ya. Ada Budi, ada Brian, Emmanuel, dan lain-lainnya. Di sini kita bisa lihat ada nama pasien dan NIK, tanggal lahir pekerjaan, alamat, hasil diagnosa, tingkat kecanduannya, pola pemakaiannya, rekomendasi, tanggal screening. Kalau misalnya ringan, dia masuknya ke monitoring dan konseling. Sedangkan kalau sedang, itu rehabilitas dan jalan. Kalau berat, masuknya ke rehabilitas inap. Terus selanjutnya, kita bakal mengakses ke petugas. Nah, untuk mengakses ke petugas, kita bakal balik lagi ke menu login. Di sini username-nya untuk petugas itu ada Hardiani. Ya, pasportnya ini ada 123. Kita bisa masuk ke dalam sistem petugas. Di sini kita bisa lihat di sini ada menu dashboard dan di sini juga ada menu screening. Nah, ini dashboardnya ini ada tulisan bahaya narkoba dan aturan hukum di Indonesia. Ada dampak buruk pengguna narkoba, ada juga hukum pidana bagi pelaku. Nah, dampak fisiknya itu ada kerusakan otak permanen, gagal organ, dan penularan penyakit menular. Dan dampak psikisnya itu menyebabkan gangguan mental serius, depresi, dan paranoid. Untuk hukuman pidana bagi pelaku, yaitu ada A dan B, yaitu ada bagi penyalahgunaan dan bagi pengedar dan kurir. Nah, untuk penyalahgunaan sendiri, ada pidana penjara hingga 4 tahun untuk golongan 1, jadi wajib rehabilitas medis ya. Dan untuk bagi pengedar dan kurirnya itu, diancam hukuman berat termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Di sini juga saya mencantumkan link web, link Instagram, link TikTok, dan call center BNN. Nah, kita lanjut ke bagian screening. Dari petugas kita di sini bisa mengisi pengguna narkotika, misalnya Sultan. NIK pasiennya itu 3031435024. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta Barat ya, misal.
Nah, Jakarta Barat, kita jangan lupa untuk mengisi tanggal lahirnya ya. Tanggal lahir. Di sini kita pilih tahunnya. Kita pilih tahunnya. Misalnya 2000 ya. 2000. Bulannya bulan Juni. Tanggalnya tanggal 6. Nah, dari tanggal lahir ini langsung kita bisa lihat ada umurnya, langsung otomatis ya. Di sini kita masukin alamatnya. Jalan Durian nomor 35. Pekerjaannya kita masukin ojek online ya. Nah, habis itu udah mengisi data pasiennya, kita bisa lanjut ke pertanyaan gejala. Untuk pertanyaan gejala tersendiri, di sini ada jawabannya ya atau tidak. Untuk menjawab ya, dia bakal menampilkan berwarna hijau, sedangkan untuk tidak akan tampil berwarna merah. Kita isi ya, mudah marah karena hal kecil, kita jawab aja ya. Lanjut, ini sulit mengendalikan emosi, kita jawab tidak. Lesu dan kehilangan energi, kita jawab ya. Lanjut, kehilangan minat pada hal yang disukai, kita jawab iya aja. Kita lanjut lagi ke sulit mengendalikan emosi, kita jawab iya. Lanjut, kita bisa lihat di sini ada lemas dan kehilangan energi, kita itu pilih tidak. Di sini merasa ketakutan tanpa sebab, kita jawab ya. Lanjut, di sini kebingungan dan sulit berpikir jernih, kita jawab ya. Di sini ada tangan gemetar dan berkeringat lebih, kita jawab tidak. Hidung berair, ya. Lanjut, berkeringat berlebihan, kita jawab ya. Lanjut lagi, ke hidung tersumbat, tidak. Lemas, iya. Apakah pasien menunjukkan gejala kehilangan tenaga? Iya. Apakah pasien menunjukkan gejala luka bekas suntikan? Iya, kita ya. Memar? Tidak. Nah, habis itu udah ngejawab gejalanya selama 16, kita masuk ke proses deteksi. Nah, dari proses deteksi ini masuk ke detail kecanduan. Di sini ada durasi pemakaian. Durasi pemakaiannya ini ada kurang dari 1 bulan, 1 sampai 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Nah, kita pilih kurang dari 1 bulan aja ya. Di sini ada tulisan waktu pemakaian. Nah, waktu pemakaian pengguna itu kapan? Setiap hari siang atau setiap hari malam? Kita pilih aja setiap hari siang ya. Nah, habis itu di sini ada frekuensi pemakaian. Frekuensi pemakaian itu apa? Di sini udah tertera hanya coba-coba, jarang itu bulanan, sering itu mingguan, sangat sering hampir setiap hari. Nah, kita pilih sangat sering aja ya. Lanjut. Nah, di sini udah ada tulisan ringkasan data pasien, detail kecanduannya. Di sini udah tadi kita isi ya data-datanya, data-data pasien. Ini kecanduannya, berarti kita rekomendasi rehabnya itu ada rehabilitas jalan ya. Terus habis itu kita bisa simpan dan proses diagnosa. Nah, kalau udah proses diagnosa di sini ada tanda berhasil. Terus di sini ada hasil screeningnya, ini data-data penggunanya. Hasil diagnosa narkobanya itu ada alkohol, terus tingkat kecanduan dosisnya itu sedang, jadi rekomendasi tindakannya itu ada rehabilitas jalan. Nah, habis itu kita logout ya, kita lihat apakah Sultan ini bisa kita cetak PDF-nya. Di sini kasih nama Nanda, kita masuk ke bagian admin lagi ya, passwordnya 123, kita masuk ke dalam sistem.
kita langsung masuk ke data pasien. Nah, di sini sudah tertera namanya, tadi tanggal screeningnya, tanggal 4 ya, bulan 1, 2026. Nama pasiennya ini ada Sultan. Nah, NIK-nya, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, ada umur, pekerjaan, jalan, ada alamatnya, yaitu ada hasil penggunanya itu alkohol ya. Kecanduannya dia sedang berarti ya. Nah, kita print hasilnya kayak gini, kita cetak ya. Di sini ada logo, ada tulisan Badan Narkotika Nasional, di sini ada Deputi Bidang Rehabilitas. Karena kenapa bidang rehabilitas? Karena penyalahgunaan narkotika itu masuknya ke rehabilitas. Di sini ada surat keterangan hasil screening juga. Dan di sini juga ada data pasiennya. Di sini juga ada tulisan zat yang terdeteksi. Terus zat yang terdeteksi itu ada alkohol, tingkat kecanduannya sedang, rekomendasi utamanya itu rehabilitas jalan. Nah, habis itu di sini ada tanda tangan dokter rehab, dan psikolog rehab. Langsung balik lagi. Jadi seperti itu dari tugas akhir saya, sistem pakar diagnosis penyalahgunaan narkoba dengan metode forward chaining, studi kasus Badan Narkotika Nasional. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.